Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 20:18 guys, masih di hari yang sama ya, tanggal 29 November 2022, hari Selasa, meneruskan informasi tadi pagi guys. Dan untuk global crypto market cap ya, ini cukup bagus kalau kita bandingkan tadi pagi ya. Hari ini sudah naik sebanyak 2,21% ya, cukup bagus guys selama 24 jam ini ya setelah pergantian candle hari ini. Begitu juga dengan Bitcoin, kenaikannya cukup lumayan ya di 0,91% guys. Ethereum juga lumayan di 2,81%. BNB juga naik ya di 2,25% guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk Dogecoin naiknya juga cukup signifikan guys di 7,56% ya. Ini keren banget. Kemudian kalau kalian lihat untuk Huobi token ya, pada tadi pagi sempet ya turunnya lumayan banget sekitar beberapa belas persen, dan sekarang justru berbalik guys, naiknya 13% lebih guys. Ini keren banget ya untuk Huobi token hari ini. Dan secara keseluruhan ya, banyak altcoin secara rata-rata mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin ya, sehingga bisa dibilang ini cukup menghijau guys. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga ya dari Bitcoin seperti yang terlihat pada grafik ini cukup bagus guys, karena seperti yang kita harapkan tadi pagi ya, untuk kenaikan ataupun tekanan belinya ini cukup besar dengan candle yang cukup tebel ya. Dan kita doakan aja semoga ini bisa menembus di area MA20 di time frame daily guys, karena ini merupakan resisten yang cukup kuat juga. Dan jika besok untuk pergantian candlenya masih tetap seperti ini ya, dengan di akhir candlenya yang masih tebal dan juga penuh seperti ini, maka bisa diartikan tekanan untuk belinya ini cukup besar guys. Dan bisa diasumsikan pula target berikutnya harusnya ya menuju ke area yang ungu ini guys. Nanti kita akan coba update lagi untuk pergerakan harga Bitcoin dan kita langsung menuju ke informasi pertama. Oke guys, kita langsung saja menuju ke informasi pertama, datang dari theblock.co, di mana di sini diinformasikan bahwa AAV ini telah menjeda guys untuk pasar pinjamannya untuk 17 token berbasis Ethereum guys. Nah, ini apakah tanda-tanda? Kita baca guys. Protokol peminjaman terdesentralisasi AAV untuk sementara waktu ya membekukan pasar peminjaman untuk 17 token dalam upaya melindungi diri dari mengambil utang yang buruk ya karena serangan manipulasi pasar di masa depan guys. Jadi AAV yang merupakan protokol peminjaman terbesar ya di Ethereum dengan aset lebih dari 3,65 miliar dolar yang dikunci di berbagai blockchain atau rantai. Keputusannya untuk menghentikan sementara ya peminjaman beberapa token di AAV versi 2.0 disahkan setelah anggota tata kelola menyetujui proposal dari Gunlet Networks yang meminta untuk menjeda aset yang dianggap volatile karena profil likuiditas yang rendah di AAV. Pasar peminjamannya adalah Yearn Finance, CurveDAO, OX, Decentraland, OneInch, Basic Attention Token, Ampleford, DeFi Pulse Index, Renfield and Maker, Engine, XSUSI, dan 5 stablecoin lainnya yaitu SUSD, GUSD, RAI, USDP, dan LUSD. Protokol tidak akan mengizinkan pengguna ya untuk menyimpan aset ini atau mengambil pinjaman dengan mereka di platform demi manajemen resikonya. Menanggapi peristiwa pasar baru-baru ini ya dan berlanjutnya kontraksi likuiditas di seluruh pasar, maka proposal ini berupaya mengurangi profil risiko di banyak aset yang mudah menguap guys, kata proposal tersebut. Proposal tersebut disahkan beberapa hari setelah seorang trader membuka posisi short besar-besaran di pasar CurveDAO atau CRV, di mana di AAV yang menghasilkan 1,6 juta dolar sebagai utang yang buruk ya untuk protokol tersebut. Pada pekan lalu, seorang trader yang meminjam 92 juta token CRV atau setara 57 juta dolar ya di AAV dan terus menjual token tersebut, menyebabkan penurunan yang tajam untuk harga token CRV guys. Para pedagang bagaimanapun ya mengalami tekanan harga karena harga token CRV yang naik. Saat melikuidasi posisi short, AAV menghasilkan utang yang buruk ya sebesar 1,6 juta dolar. Meskipun AAV menyatakan memiliki dana yang cukup untuk menebus utang yang buruk, maka proyek tersebut ingin mencegah insiden semacam itu terjadi dengan cara membekukan kumpulan aset likuiditas yang rendah.
Nah, ini menurut saya bagus guys langkah yang dilakukan oleh AAV ini karena jangan sampai dia tuh blunder guys. Jadi dengan menonaktifkan untuk fitur pinjaman dari 17 token ini secara tidak langsung akan mengamankan ya dari segi likuiditas yang ada di AAV juga guys. Nah, ini bagus ya. Dan cara ini sepertinya patut dicontoh ya buat platform-platform peminjaman yang lain karena ini bisa membantu untuk mempertahankan likuiditasnya guys. Nah, ini keren ya. Kemudian kita langsung saja menuju informasi berikutnya datang dari forecast.news di mana di sini diinformasikan bahwa Changpeng Zhao mengatakan bahwa Binance itu tidak melibatkan saldo negatif ya dalam bukti cadangannya ya atau POR. Changpeng Zhao, pendiri dan juga CEO pertukaran cryptocurrency Binance, mengetweet pada hari Sabtu kemarin ya bahwa bukti cadangan atau POR dari perusahaan memiliki sama sekali tidak ada saldo negatif yang terlibat guys setelah pertukaran merilis POR pada hari Jumat kemarin. Jesse Powell sebagai salah satu pendiri dan juga CEO pertukaran kripto Kraken mengetweet pada hari Sabtu bahwa pernyataan aset Binance adalah tidak ada gunanya tanpa kewajiban. Jadi menanggapi ya tweet dari Jesse Powell ini, maka Binance atau Changpeng Zhao ini akhirnya bilang ya atau menyatakan bahwa kewajiban dari Binance itu aman, bahkan POR-nya atau cadangan dananya itu tidak ada saldo negatifnya guys. Nah, ini keren kan ya. Jadi pohon Merkel hanyalah omong kosong tangan tanpa auditor untuk memastikan Anda tidak memasukkan akun dengan saldo negatif, tulis Powell dalam tweet tersebut guys. Jadi sebagai tanggapan ya, maka Changpeng Zhao mengatakan bahwa POR Binance tidak dihitung dalam akun dengan saldo negatif dan itu akan diverifikasi dalam audit untuk POR di atas. Changpeng Zhao juga menambahkan ya bahwa dibutuhkan beberapa minggu untuk meminta auditor pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan mereka. Pelepasan bukti cadangan telah dipromosikan sebagai metode pertukaran untuk memastikan penyimpanan aset pengguna yang aman sejak runtuhnya FTX awal bulan ini guys. Nah, ini keren ya langkah yang dilakukan oleh Binance ini khususnya oleh Changpeng Zhao sehingga dia membuktikan ya bahwa kesehatan dana dari Binance ini sangatlah sehat guys. Lanjut ke informasi berikutnya datang dari bitcoinmagazine.com guys dan di sini diinformasikan bahwa Bitcoin Core 24.0 ini telah dirilis guys dan inilah yang baru. Jadi versi terbaru dari klien perangkat lunak asli Bitcoin ini telah menghadirkan peningkatan pada kegunaan privacy dan juga sekuritasnya guys. Kita baca aja ya. Versi baru ya untuk perangkat lunak Bitcoin asli yang diluncurkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 telah dirilis. Bitcoin Core 24.0 dikerjakan oleh 112 pengembang selama kira-kira 7 bulan ya untuk menghadirkan peningkatan yang nyata pada dompet Bitcoin Core, komunikasi peer-to-peer, antar muka pengguna grafis atau GUI, dan juga masih banyak lagi guys. Yang pertama untuk pembaruan dompetnya guys. Di sini untuk dukungan miniscript awal. Jadi Bitcoin Core 24.0 memperkenalkan dukungan untuk miniscript dengan memperluas deskriptor keluaran WSH. Meskipun ini merupakan integrasi awal ya dan belum sempurna, langkah ini membuka jalan bagi pembuat script yang lebih kompleks untuk diterapkan ke Bitcoin dengan cara yang lebih sederhana dan juga lebih aman tentunya. Miniscript dapat dianggap sebagai kerangka kerja atau template untuk Bitcoin script, bahasa pemrograman asli Bitcoin. Script Bitcoin bertanggung jawab ya untuk mengaktifkan semua fungsi pemrograman yang tersedia untuk Bitcoin, termasuk misalnya yang mungkin paling sederhana yaitu menentukan siapa yang diizinkan membelanjakan koin tersebut. Untuk setiap transaksi Bitcoin, pengiriman meminta alamat penerima ya dan dengan informasi itu membuat script yang mengunci Bitcoin yang dikirim sedemikian rupa itu sehingga hanya menerima yang dapat membelanjakannya saja guys. Meskipun cukup mudah ya untuk membuat script sederhana seperti di atas dengan script Bitcoin, tapi semakin kompleks script tersebut, maka semakin besar kemungkinan kesalahan manusia ya atau human errornya guys ya. Dan disinilah miniscript berperan. Miniscript memungkinkan untuk menulis subset Bitcoin scripts dengan cara yang terstruktur. Ini memungkinkan analis, komposisi, dan juga penandatanganan umum antara lain memungkinkan script tingkat lanjut ditulis dengan lebih aman oleh pengembang. Dengan kata lain, script mini berisi beberapa fungsi script Bitcoin yang telah ditetapkan sebelumnya ya ke pola perilaku yang diharapkan
dan membatasi risiko akhir karena perilaku yang tidak diharapkan diminimalkan. Dalam praktiknya, ini menyediakan kotak alat ya bagi pengembang untuk mengutak-atik dan membuat skrip canggih dan kompleks untuk Bitcoin daripada harus melakukan semuanya secara manual melalui Bitcoin Script. Dimulai dengan Bitcoin Core 24.0 ini, pengguna sekarang dapat membuat dompet yang berisi skrip mini script dan membuat alamat untuk dompet itu guys, dan mendanainya dengan Bitcoin tentunya. Pembelanjaan dari alamat tersebut belum didukung ya oleh dompet Bitcoin Core. Namun artinya dompet yang mendukung mini script di Bitcoin Core untuk saat ini hanya untuk menonton saja guys ya. Kemudian untuk transaksi tanpa perubahan, RBC baru telah diperkenalkan guys, yaitu Send All, yang memungkinkan pengguna membelanjakan output transaksi tertentu yang tidak terpakai atau UTXO secara keseluruhan guys. RBC akan mengirimkan jumlah yang ditahan di UTXO yang ditentukan ke satu atau beberapa penerima tanpa menghasilkan perubahan ya. Secara default, Send All akan membelanjakan setiap UTXO di walletnya. Perilaku ini dapat diinginkan dalam beberapa situasi. Yang pertama, tentu saja pengguna mungkin ini mengosongkan dompetnya guys. Memanggil RBC baru dengan konfigurasi default akan melakukannya dengan cara yang mudah. Dan yang kedua, pengguna mungkin ingin meningkatkan privasinya dengan mengabaikan perubahannya. Mengubah alamat itu rumit karena pengguna sering lupa ya dari mana asalnya, dan karena itu dapat mencampurnya dengan UTXO lain sebagai masukan dalam transaksi mendatang. Ini akan menimbulkan masalah privasi karena heuristic input untuk kepemilikan bersama ya, dan premis yang banyak digunakan dalam analis rantai yang mengasumsikan semua input dalam transaksi adalah milik pengguna yang sama. Dalam contoh keluaran perubahan, pengguna akan membuat tautan itu ya, dan secara efektif mempertaruhkan deanonimisasi beberapa koin mereka karena analis rantai akan dapat mengelompokkan beberapa alamat pengguna itu sebagai wallet. Pembayaran tanpa perubahan mengatasi masalah ini ya dengan membuat transaksi yang menghabiskan keseluruhan UTXO yang dipilih. Karena tidak ada perubahan, maka pengguna tidak dapat melakukan kesalahan yang disebutkan di atas tadi guys. Selain itu, pembayaran yang tidak berubah menimbulkan keraguan yang masuk akal bagi analis rantai yang bertanya-tanya apakah keluaran baru dimiliki oleh entitas yang sama yang mengirim pembayaran, yaitu hanya bergerakan dana ke alamat baru ya, atau sebenarnya sekarang dimiliki oleh pengguna yang berbeda. Kemudian ubah pengacakan keluaran untuk menghindari sidik jari. Seperti yang dijelaskan di atas, output perubahan bisa menjadi kebocoran privasi. Sementara Send All mengurangi penggunaan alamat perubahan sama sekali. Pada kenyataannya akan ada beberapa kali pengguna memiliki UTXO dengan ukuran persis pembayaran yang perlu dilakukan. Memastikan bahwa pengamat tidak dapat menemukan output mana yang merupakan alamat perubahan membantu pengguna mendapatkan sedikit privasi karena tidak akan sepele ya untuk menautkan alamat yang baru dibuat dengan input yang sekarang digunakan untuk transaksi itu. Biasanya ketika tidak ada UTXO dengan jumlah persis untuk pembayarannya ya, maka sebagian besar dompet dan pengguna secara intuitif memilih yang paling dekat dengan nomor itu guys. Akibatnya seseorang pengamat yang mengamati blockchain dapat melihat output mana yang merupakan pembayaran yang lebih besar dan mana yang merupakan perubahan yang lebih kecil. Ini membawa banyak resiko yang disebutkan di atas tadi. Untuk menurunkan kemungkinan seorang pengamat dapat memilih keluaran perubahan dan alamat pengguna cluster, Bitcoin Core sekarang mengacak nilai untuk keluaran perubahannya. Dimulai dengan versi 24.0, dompet Bitcoin Core akan memilih nomor acak antara ukuran pembayaran dan 3 kali ukuran pembayaran. Nomor ini akan menginformasikan pilihan UTXO untuk pembelanjaannya. Ini secara efektif berarti bahwa terkadang algoritma akan memilih UTXO yang nilainya lebih dekat dengan pembayaran, dan di lain waktu algoritma akan memilih UTXO yang nilainya lebih dekat ke batas atas 3 kali jumlah untuk pembayarannya. Skenario sebelumnya akan menghasilkan skenario perubahan output yang lebih rendah dari pembayaran ya, sedangkan yang terakhir akan menghasilkan kebalikannya, output perubahan yang lebih besar dari pembayaran. Mengingat bahwa tidak ada cara bagi pengamat blockchain ya untuk mengetahui kapan setiap skenario terjadi pada waktu tertentu, maka pengguna harus dapat menikmati jaminan privasi yang lebih besar guys. Pembaruan untuk mengganti dengan biaya. RBF memberikan pilihan bagi pengguna Bitcoin setiap kali mereka mengirim transaksi ke jaringan. Seringkali pengguna itu tidak ingin membayar lebih untuk biaya penambang, dan karena itu dapat memilih jalan tengah ya antara biaya yang dibayarkan dan kecepatan transaksi dimasukkan dalam blok. Tetapi jika nilai biaya yang dipilih oleh pengguna terlalu rendah atau mempool padat, mungkin
butuh waktu terlalu lama ya untuk memasukkan transaksi ke dalam blok, atau mungkin akan macet ya dan mempool sama sekali guys. RBF memungkinkan pengguna untuk menambah biaya transaksi mereka dalam kasus seperti itu, lebih sering daripada tidak memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat. Di bawah tenda, RBF sebenarnya tidak menaikkan biaya. Apa yang terjadi di latar belakang adalah klien perangkat lunak akan menyiarkan transaksi baru dengan input yang sama dan sebagian besar output yang sama. Beberapa nilai keluaran berubah. Nilai biaya secara alami akan berubah untuk mencerminkan nomor baru, dan biasanya perbedaan itu dikurangi dari jumlah yang dikirim ke alamat perubahan. Secara historis, Node hanya akan menyampaikan versi pertama dari transaksi yang mereka lihat. Dengan munculnya RBF, maka sebuah mekanisme diperkenalkan untuk memungkinkan pengguna menandai bahwa mereka mengirim transaksi yang pada akhirnya dapat dikenai biaya, yaitu diganti dengan versi dengan biaya yang lebih tinggi. Dan ini berfungsi sebagai peringatan ke Node, memberitahu mereka bahwa versi biaya yang lebih tinggi dari transaksi itu dapat dikirim di lain waktu, dan bahwa mereka juga harus diteruskan guys. Secara probabilitas, versi transaksi dengan biaya lebih tinggi akan cenderung lebih menarik ya bagi penambang, dan karena itu dipilih terlebih dahulu. Setelah itu terjadi dan dimasukkan ke dalam blok, transaksi dengan biaya lebih rendah akan dihapus dari mempool node karena akan mencoba pembelanjaan yang ganda guys. Bitcoin Core 24.0 memperkenalkan dua pembaruan pada fungsionalitas RBF. Yang pertama, sekarang memungkinkan pengguna mengonfigurasi node mereka ya untuk menyampaikan transaksi yang dapat diganti tanpa menerapkan flag RBF. Ini dapat dilakukan melalui opsi mempool valve RBF baru. Ini akan dinonaktifkan secara default, tetapi mereka yang tertarik untuk mengaktifkannya dapat mengaktifkannya. Kedua, RBF sekarang ditetapkan sebagai standar di dompet Bitcoin Core. Transaksi sekarang ikut serta ke RBF secara default dan opsi tertutup. Wallet RBF default ke true. Pengguna dapat memilih keluar dari RBF dengan mengutak-atik transaksi yang diberikan dalam proses pembuatannya atau menyetel opsi startup wallet RBF ke false. Migrasi dompet deskriptor. Bitcoin Core 23.0 menjadikan dompet deskriptor sebagai standar. Deskriptor memudahkan kehidupan pengguna dalam mencadangkan dompet mereka ya, dan kemudian memulihkan cadangan itu dalam format standar. Sebelum deskriptor ada, pengguna harus mengetahui jalur derivasi dompet mereka yang menentukan bagaimana kunci master dompet mendapatkan alamat yang akan digunakan untuk menerima dan mengirim Bitcoin. Karena dompet dapat memiliki jalur derivasi yang berbeda, maka pencadangan tidak cukup ya hanya berisi frase awal. Kadang-kadang pengguna bisa beruntung dan mencoba memulihkan cadangan dengan dompet yang memanfaatkan jalur derivasi yang sama, tetapi mengingat kemungkinan kecil hal itu terjadi, maka seluruh situs web didedikasikan untuk membantu pengguna mengetahui jalur derivasi apa yang akan digunakan untuk dompet lama dan juga dompet yang baru. Deskriptor memecahkan masalah ini dengan menjadi deskriptif tentang jalur derivasi apa yang digunakan dompet yang dicadangkan, yang sangat meningkatkan pengalaman pengguna. Idenya adalah bahwa cadangan dompet deskriptor berisi semua informasi yang diperlukan agar dapat dipulihkan dengan benar oleh klien perangkat lunak apapun, asalkan klien mengaktifkan deskriptornya. Dan sekarang Bitcoin Core 24.0 memperkenalkan alat baru ya untuk memigrasikan dompet lama ke format dompet deskriptor, memungkinkan pengguna memanfaatkan standar baru ini untuk melindungi Bitcoin mereka yang berharga dengan lebih baik. Meskipun masih eksperimental, RPC Migrate Wallet baru telah diperkenalkan guys. Dokumen ini memberikan detail lebih lanjut tentang fungsinya. Kemudian untuk perubahan GUI-nya. GUI dari Bitcoin Core telah dikenal karena tidak menyediakan tingkat fungsionalitas yang sama dengan yang dapat dicapai oleh panggilan prosedur jarak jauh atau RPC dan alat baris perintah. Bitcoin 24.0 mengambil beberapa langkah untuk mengubahnya. Versi terbaru Bitcoin Core menghadirkan item menu baru pada GUI yang memungkinkan pengguna memulihkan dompet dari cadangan sehingga memudahkan orang non-teknis untuk memulihkan cadangan. Sebelumnya, opsi ini hanya ada di baris perintah. Kelemahan lain yang dimiliki GUI dibandingkan dengan antarmuka RPC terkait dengan pengaturan klien Bitcoin Core. File bitcoin.conf yang berkenal adalah cawan suci yang dari konfigurasi Bitcoin Core, tetapi sekali lagi ya, file ini dapat ditweak terutama melalui baris perintah atau command line. Memang ada opsi ya untuk mentweak pengaturan di GUI ini guys, tetapi sebuah peringatan memperjelas bahwa bitcoin.conf lebih diutamakan daripada GUI jika file dan GUI mencoba mengatur data untuk konfigurasi yang sama. Oleh karena itu,
Sementara GUI menyediakan opsi sederhana untuk mengubah pengaturan, maka file konfigurasi masih merupakan cara yang paling dapat diandalkan untuk menyesuaikan klien Bitcoin Core seseorang. Bitcoin Core 24.0 mengubahnya. Pembaruan baru menyatukan halaman pengaturan GUI dengan file bitcoin.conf. Sekarang, saat pengguna membuka pengaturan klien di GUI, maka pengaturan yang ditampilkan diambil dari file konfigurasi. Demikian pula perubahan konfigurasi yang dibuat di GUI kini tercermin di bitcoin.conf. Perlu ditunjukkan ya bahwa hubungan di sana bersifat tidak langsung karena perubahan dalam GUI sebenarnya diatur ke settings.json, sebuah file yang lebih diutamakan daripada bitcoin.conf. Perubahan pada komunikasi P2P. Yang pertama untuk logika baru ya untuk mengunduh header. Jadi Bitcoin Core 24.0 menghadirkan pembaruan pada cara peer di jaringan mengejar ke ujung rantai. Baik karena mereka melakukan booting ya untuk pertama kali atau telah menghabiskan waktu yang lama tanpa terhubung ke jaringan Bitcoin. Sebelum rilis ini ya, rekan baru yang bergabung dengan Bitcoin akan mulai mencari rekan untuk mengunduh header blok. Peer tidak mengunduh seluruh blok pada awalnya karena diberi insentif untuk memeriksa apakah ia mengikuti rantai yang benar dalam mengunduh blok untuk rantai ini. Kalau tidak, itu beresiko mengunduh blok untuk rantai yang salah, sehingga membuang-buang sumber daya. Saat mengunduh header membantu menghemat waktu dan sumber daya. Serangan kehabisan sumber daya masih dapat terjadi di mana aktor jahat mengirim spam ke peer dengan jutaan header blok palsu. Karena klien perlu mengunduh dan menyimpan header pada disk dan jumlah data yang cukup besar dapat melumpuhkan perangkat keras peer. Untuk mengurangi ancaman ini, maka Bitcoin Core memperkenalkan konsep pos pemeriksaan beberapa tahun lalu. Pos pemeriksaan menentukan blok mana yang harus ada dalam rantai agar valid. Namun solusi ini juga menimbulkan masalah karena pos pemeriksaan dapat disalahgunakan ya untuk mengembalikan rantai terpanjang secara efektif. Kemungkinan seperti itu tidak diinginkan dalam Bitcoin, jadi solusi yang berbeda harus dibuat. Dan akhirnya memasukkan pembaruan baru ini guys. Dengan Bitcoin Core 24.0, maka rekan-rekan sekarang mengunduh header blok 2 kali. Saat pertama kali dijalankan, header diunduh dan dibuang atau tidak disimpan di disk ya, hingga ditemukan jumlah pekerjaan yang cukup yang menunjukkan bahwa rantai yang telah diikuti rekan tersebut valid. Dalam hal ini, rekan kemudian memulai ulang proses. Tetapi sekarang selain mengunduh ya, rekan juga menyimpan header blok di disk. Dengan hanya menyimpan header ke disk, maka setelah rekan yakin bahwa mereka adalah bagian dari rantai dengan bukti kerja yang signifikan, maka rekan menghindari penggunaan penyimpanan dalam jumlah besar dalam serangan akhirnya seperti kehabisan sumber daya. Dan ini juga menghilangkan kebutuhan akan pos pemeriksaan dan bisa dibilang merupakan solusi yang lebih elegan karena tidak bergantung pada input manusia untuk menentukan validasi rantai. Untuk lebih jelasnya ya, dari pembahasan Bitcoin Core 24.0 ini, kalian bisa langsung unduh filenya, klik aja di sini guys. Dan nanti untuk detail tentang Bitcoin Core 24.0 ini akan dijelaskan juga dalam audio di Bitcoin dan dijelaskan di podcast episode 65. Kalian bisa klik di sini guys. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.